sahabat Dinasti Nusantara semuanya, apa kabar hari ini? Ya semoga, tidak semoga ya, pasti sehat dan berkelimpahan. Ya, sekarang kami podcastnya cukup rame ini, dan kebetulan dihadiri oleh dua narasumber yang luar biasa. Pasti sudah kenal, ya kan? Yeah. Kalau belum kenal, ya nggak apa-apa juga. Kita kenalan nanti lihat langsung di sini ya. Di sini. Di sini, tengah ini ya. Oke, di sini ada spesial ya, Pak Niko dan Niko. Ini baru pertama kali kita shoot beliau berdua dalam satu frame. Ya. Dan ada satu orang ini saya juga nggak kenal sebenarnya. Dia datang tiba-tiba. Iya, saya mungkin alien. Yang pasti saya Ahmed Gorapu dari keluarga baik-baik juga. Datang jauh-jauh dari Sulawesi untuk Pak Niko. Sebelum untuk ini kita buka dulu bahwa kedatangan saya di sini ini punya banyak mimpi untuk bagaimana lari Sulawesi untuk Indonesia. Daripada saya harus berguru lagi di gedung-gedung sana tuh, saya nggak sebut tuh gedung-gedung yang besar di sana tuh. Belajar itu paling bagus tuh dibanding di Salatiga. Kenapa? Karena ada orang Solo, ada orang luar biasa di sini. Langsung tanya saja. Saya takut ini. Ini saya mau cerita dulu. Awal mula saya ketemu dengan ini waktu itu saya secara tidak sengaja saya datang ke Jakarta. Habis itu ketemulah dengan sahabat saya ini, namanya Kopen. Nama ininya Kaufen. Namanya itu bahasa Hampit ya, Kaufen. Nama panjangnya Koko Pendi. Beliau ajak, ayo kita ke salah satu orang tokoh penting di Indonesia katanya. Oh ya, saya ikut. Waktu itu ketemulah dengan beberapa jenderal-jenderal pada saat di situ ada kan. Saya lihat, ini tokoh pentingnya. Kemudian Pak Niko kan setelahnya kan ya biasa saya santai. Dan pada saat itu saya lihat semua cium tangan sama beliau ini. Sebenarnya siapa beliau ini? Saya juga takut tanya sama Koko Pendi kan. Ini siapa beliau ini? Semua orang di sana cium tangan, berguru sama beliau. Kayak ada arahan-arahan begitu. Saya bilang, bikin banyak strategi sama beliau ini gitu. Akhirnya lama-kelamaan kata Koko, ayo gabung situ. Saya takut, jangan sampai kan biasa kalau, maaf ini Pak, maksudnya kalau kita di NU kan saya cium tangan begitu kan. Saya bilang, waduh, ini senior saya ini pasti. Saya bilang itu senior saya ini. Saya harus cium tangan. Pas saya cium tangan, ternyata beliau adalah tokoh nasional ya. The next tokoh nasional setelah yang sebelum-sebelumnya kan banyak. Iya kan, para pahlawan apa semua kan gitu. Ternyata di Indonesia ini banyak orang-orang hebat dan cerdas gitu. Sehingga ini menjadi khususnya di podcast kali ini, ini sangat rugi kalau misalnya teman-teman tidak nonton. Ya. Apalagi dihadir langsung. Ini biasanya cuman saya lihat di YouTube juga kan. Itu Pak Niko terus. Iya. Atau Buniko sendiri ya kan. Iya. Lo pernah berdua? Yang takutnya mereka ada apa Pak Niko sama Buniko ya? Maksudnya sendiri-sendiri ya. Iya. Iya, nggak pernah bersatu ya. Gitu ya. Tapi ternyata di balik itu, di balik kesuksesan seorang lelaki, ada sebuah kisah cinta yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk iya. Kalau di ini Ramadan Cinta. Habis itu apa lagi ya? Romeo and Juliet. Tuh. Iya. Sudah tambah satu lagi tokohnya. Niko dan Christine. Tak tahu namaku. Kan belum kenalan. Saya lihat Google. Kita akan bahas, saya nggak tahu apa yang mau ditanya. Atau saya yang tanya aja begitu. Oke, Pak Niko mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sih awal mulanya sebelum sesukses ini ya dengan Bu Niko. Apakah perjalanan hidup Pak Niko bersama Ibu ini dikatakan lempeng-lempeng saja, dalam arti semuanya berjalan normal, semua maksudnya disediakan Tuhan sudah mengalir dan sebagainya, hanya tinggal menunggu puncaknya atau bagaimana? Enggak, tentunya ini untuk semua keluarga besar Dinasti Nusantara Group, Nisa dengan Bu Niko itu mengalami perjalanan yang sangat panjang dan berproses tentunya ya. Ini kami
walaupun dulu ini teman satu SD ini dulu ya. Jadi Setelah SD nggak pernah ketemu. ya, tapi setelah semenjak SD itu udah nggak pernah ketemu. Satu kelas terus, Satu kelas. Oh, oke. Itu yang saya pernah lihat di filmnya Kuch Kuch Hotai itu. Love is friendship. Cinta adalah persahabatan. Dari sahabat jadi cinta. Luar biasa itu ya. Ya makanya kalau kau pacaran, temenan dulu baru pacaran ya kan, sudah tahu. Pacari sahabatmu. Iya pacar, jangan begitu. Sahabat. Ya kalau misalnya sahabat saya cuma laki-laki kan tidak bisa untuk makan rujak. Gitu kan. Kalau jeruk makan jeruk mas ini jeruk makan rujak pak. Jadi semua disikat. Sampai mana tadi? Ya, saya juga nggak tahu. Kami berteman sejak kecil, tapi setelah lulus dari SD kami nggak pernah ketemu. Ketemu itu udah dewasa, Udah kerja. udah kerja kami di Semarang waktu itu. Nah, kemudian nyambung lagi ya. Kemudian ada pendekatan saling menjajaki lah waktu itu. Punya masa lalu masing-masing, ya, tapi dipertemukan minimal tadi ada histori yang sama. Ini membuat kami semakin dekat dalam berkomunikasi intens, sering ketemu, sering kumpul lah. Orang Jawa bilang Witing Trisno jalanan saka kulino gitu kan. Harumin saya pak. Iya. Nanti kalau misalnya bawa pakai bahasa, saya bawa pakai bahasa Sulawesi juga. Apa itu pak artinya? Ya, cinta tumbuh karena kebiasaan, karena kedekatan kebiasaan. Apalagi ada histori waktu kecil kita romansa lagi waktu kecil. Kita dulu sering belajar bersama. Ya, bahkan PR gitu Pak, ada tugas SD gitu ya. tugas SD. Mungkin Pak Niko pernah tawarkan nanti saya kerjakan tugasnya gitu. Gitu kan? Aduh. Salah, SD itu justru nggak suka kami itu. Jadi saling nggak suka antar tanda kampung. Semacam ini ya, ada persaingan waktu itu. Jadi kebetulan kampungnya Bu Niko itu anaknya pinter-pinter. Paling banyak yang sekolah gitu loh. Ya, benar, Zaman benar. dulu satu kampung sekolah semua. Berbeda-beda dengan kondisi Kalau nih Pak Niko bisa dihitung yang mampu aja. Kalau di kampung saya itu anaknya orang miskin, orang kaya semua sekolah. Iya, jadi Bedanya itu. tingkat kemauan orang tua menyekolahkan anak itu udah Beda. tinggi ya. Jadi Itu masih ini ya programnya wajib belajar 9 tahun ya? Iya. dulu ya. bukan 9 tahun. Berapa tahun? SD 6 tahun ya. 6 tahun. Untuk wajib 6 tahun dulu. Iya. Wajib SD ya. Kami sekolah waktu itu masih belum pakai sepatu juga. Ke sekolah tidak pakai sepatu pak? Ya, nggak pakai sepatu. Jadi kami masih mainnya ya di lumpur-lumpur itu. Ini kalau mau sukses jangan. Ya, kemudian belajarnya masih pakai apa? Tindir kalau tetap di tempat kami, lampu yang dari minyak itu. Minyak, rumah itu. Oh, kecil aja. Jadi kalau habis belajar tuh hidungnya hitam-hitam. Karena asap. Oh, Pak, kalau ini minyak kelapa sama Nah, ini minyak tanah, minyak apa? Minyak yang Minyak tanah. minyak tanah untuk kompor tuh. kompor. Wah, itu memang bagus asap tuh. Jadi kami kecil-kecil udah berkumis waktu itu. Ya, kemudian belum ada listrik, jadi kalau saya belajar kelompok ke kampungnya Bu Niko ya pakai itu Obor. Ya, oncor atau baru bener toh. Ya. Bambu itu loh. bambu atau ini janur. Daun kelapa yang udah kering. Itu yang ditali itu. Ya, jadi untuk ini jalan. Kalau zaman sekarang itu pakai begitu dikira mau membakar rumah ini. Aduh, orang demo. Ya, asik lah. Jadi masa kecil kami waktu itu belum ada gadget kan. Jadi tapi bahagia. Mainannya masih apa? Manual. Gobang sodor, kemudian pendek yang pate lele itu, yang lompat-lompat sudah mandai itu. Asik pokoknya. Namanya itu lompat tali. Iya, tali itu. Ada yang lompat tali. Talinya pakai apa? Tali pisang pak atau apa? Karet dulu karet. Oh, udah. Ya, udah jangan. Ya. Itu patah. Ya, masa kecil sangat membahagiakan lah. Ya, masa kecil tadi. Ya berbeda dengan ini ya kondisi zaman sekarang ya. Usia sudah Sekarang anak-anak ada Aksi kurang ya kan. interaksi kurang. Ya kadang lebih ya ini maksudnya kita kayak nongkrong bareng tuh. semua pegang HP gitu kan.
HP. Jadi komunikasi, udah makan belum? Iya. Jadi kumpul bareng aja rapatnya WA-an itu ya. Komunikasi pakai WA kan. Yang dekat terasa jauh, yang jauh Semakin jauh. Jauh ya. Jauh. Jauh. Ya. Dan dulu juga pasti Pak Niko kalau SD itu kan kita juga tahulah ada cinta monyet. Mungkin nggak ngelirik Bu Niko tadi ya. Jangan. Kalau SD kan masih ya. Ya, masih kumpul bareng, bahkan tidur bareng itu udah biasa zaman SD. Karena waktu belajar bersama kan kadang nggak berani pulang. Oh sampai malam Pak ya? Makanya terus tidur bareng-bareng dulu kalau di kampung itu kan tempat tidur tuh lebar gitu. Jadi bisa nampung kalau 15-an aja bisa itu. Itu sebenarnya tidur di mana itu Pak? Maksudnya di rumah? Di rumah tapi tempat tidur ranjangnya itu lebar sekali gitu. Nggak ada kasurnya. Ada kasurnya. Iya. Dan Tikar itu. tempat terbuka. Tikar, iya. Anyaman-anyaman itu ya. Jadi 15 anak-anak tuh mau tidur bareng di situ gitu. Itu tinggal taruh tiang bendera itu menjadi sekolah itu Pak. Iya kan. Bahasa itu agak naga ya, tak ciumi semua itu. Kiat sukses lagi itu. Ya jadi itu kiat sukses Dalam di waktu kecil sudah saya cipta, jadi sudah saya cipta, sudah tak cium waktu kecil. itu. Jangan kayak Pak Niko tanggung jawab karena sudah dicium, makanya tanggung jawab. Dinikahi dan dibahagiakan sekarang kan itu kan. Jangan hanya diciumi aja tapi nggak tanggung jawab kan itu. Oh, berarti teman-teman saya tidak sukses karena tidak ciumi temannya. Cium temannya.